Dan jika memang teman-teman dan sobat semua mempunyai kesempatan untuk mendapatkan jenis pakan ini, maka silahkan gunakan dan segera beli. Kenapa? Karena di samping harganya yang lebih murah dari dedak, kemudian kandungan nutrisi yang terkandung di dalam jenis pakan ini juga melebihi nutrisi yang ada pada dedak padi. Sehingga tentu saja akan sangat menguntungkan kita sebagai peternak entok teman-teman dan sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Baiklah teman-teman dan sobat semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan berbagi kembali, tentu saja masih mengenai seputar peternakan entok. Lebih tepatnya kali ini kita akan membahas mengenai penemuan baru jenis pakan alternatif yang mampu meminimalisir biaya pakan karena dengan harganya yang sangat-sangat murah, tetapi dengan nutrisi dan kandungan nutrisi yang sangat luar biasa tinggi. Kenapa tinggi? Karena bisa melebihi kandungan nutrisi yang ada pada dedak padi. Pengalaman ini saya dapat dari tetangga saya yang menggunakan jenis pakan ini untuk pakan ternak kambingnya. Jadi kita akan kasih lihat teman-teman dan sobat semua untuk membuktikan bahwa tetangga saya beternak kambing dan menggunakan jenis pakan ini untuk pakan ternak kambingnya. Sehingga nanti akan kita aplikasikan untuk pakan ternak entok kita dan hasilnya sangat luar biasa bagus. Kita akan segera buktikan ke kandang kambing tetangga saya teman-teman dan sahabat semua. Nah teman-teman perhatikan, ini adalah pintu gerbang kandang entok saya. Kemudian kita akan geser, kita akan lihat ke kandang kambing teman saya, tetangga saya. Nah di sana kita lihat, kita akan menuju ke sana dan kita akan kasih lihat jenis pakan yang sangat murah sekali tetapi nutrisinya sangat bagus. Nah ini isinya kambing semua ya teman-teman, sangat banyak sekali. Dan mereka menggunakan jenis pakan yang akan saya perkenalkan nanti. Ya, kita akan geser juga ke sebelah kiri. Ya, bahwa di sini juga ada kandang ternak kambingnya. Nah, jadi saya belajar dari tetangga saya yang menggunakan jenis pakan ini teman-teman. Dan bisa kita lihat kambing-kambing yang ada di sini teman-teman dan teman semua sangat gemuk-gemuk teman-teman ya. Jadi selain mereka dikasih makan rumput, mereka juga mengkonsumsi 50% dari jenis pakan ini karena harganya sangat-sangat murah sekali teman-teman. Per 1 kg hanya Rp2.000 dengan nutrisi yang sangat lengkap ya teman-teman. Dan nutrisi yang terkandung pada jenis pakan ini nanti akan melebihi kandungan nutrisi yang ada pada dedak. Dan saya nanti akan jelaskan tentang kandungan nutrisi yang ada pada jenis pakan ini di kandang entok saya nanti teman-teman dan sahabat semua. Jadi kita akan kasih lihat. Nah jadi basecamp ini isinya jenis pakan yang akan nanti saya perkenalkan ya teman-teman. Nah ini ya, jadi selain kambing ini cepat besar, mereka juga sangat berbobot teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman beternak entok di rumah, ketika menggunakan jenis pakan ini, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Khususnya adalah untuk pembesaran. Jadi kita lihat ya, teman kita ini lagi menimbang jenis pakan ini karena memang saya sengaja untuk membelinya untuk pakan ternak entok saya. Otomatis dengan penemuan baru ini teman-teman dan sahabat semua, saya rasa dengan menggunakan jenis pakan ini nanti kita akan semakin untung banyak karena kita bisa meminimalisir biaya pakan. Baik teman-teman dan sobat semua, akan saya jelaskan nanti manfaat yang sangat luar biasa dari jenis pakan ini dan kandungan nutrisi yang ada pada jenis pakan ini kira-kira berapa persen. Karena terbukti bisa melebihi nutrisi yang ada pada dedak padi. Kita akan segera ke kandang entok kita kembali. Nah jadi itulah tayangannya teman-teman dan sobat semua ya. Tetangga saya itu beternak kambing dan alhamdulillah sukses karena menggunakan jenis pakan ini sebagai pakan utama ya, selain daripada rumput yang selalu mereka gunakan. Nah kemudian saya akan jelaskan tentang jenis pakan ini teman-teman dan sobat semua. Ini adalah bungkil sawit ya teman-teman. Nah
Jadi untuk teman-teman dan sahabat semua yang memang tidak atau belum mengenal apa itu yang namanya bungkil sawit, akan saya jelaskan terlebih dahulu supaya nanti bisa menambah pengalamannya teman-teman. Bungkil sawit adalah salah satu hasil sampingan dari olahan kelapa sawit dalam pembuatan minyak kelapa sawit. Nah, adapun kandungan nutrisi yang terdapat pada bungkil sawit yaitu protein sekitar 14,19 sampai kepada 21,66%. Kemudian bungkil sawit ini juga mengandung lemak sekitar 9,5 sampai kepada 10,5%. Yang terakhir, tidak hanya lemak ya, ternyata bungkil sawit ini memiliki serat kasar dan sangat luar biasa banyak serat kasarnya teman-teman, yaitu sekitar 12 sampai kepada 63%. Jadi dengan kandungan nutrisi yang seperti ini ya teman-teman dan sahabat semua, ini jelas sangat melebihi nutrisi yang ada pada dedak padi. Karena kandungan yang terdapat pada dedak padi itu hanya sekitar 12,4% ya teman-teman, sedangkan protein yang ada pada bungkil sawit ini ya mencapai 21,66%. Nah, kemudian kandungan yang terdapat pada dedak padi juga ada yang namanya lemak ya. Jadi lemaknya mungkin lebih tinggi daripada bungkil sawit, yaitu 13,6%. Nah, tapi serat kasarnya tetap kalah ya teman-teman, kalah dengan bungkil sawit. Kalau dedak padi hanya 11,6%, tapi kalau bungkil sawit seperti yang sudah saya jelaskan tadi, serat kasarnya mencapai 12 sampai kepada 63% ya teman-teman. Nah, kemudian mengenai harga daripada bungkil sawit itu sendiri teman-teman dan sahabat semua sangat-sangat murah, bahkan bisa di bawah harga dedak padi. Bungkil sawit hanya saya beli dengan harga Rp2.000 per 1 kg ya, jadi berbeda dengan harga dedak padi. Ya, tentu saja dengan perbedaan harga yang lebih murah, nutrisi yang lebih tinggi, ya, otomatis kita akan bisa mengalihkan dari dedak padi menuju bungkil sawit. Ya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah dari teman-teman dan sahabat semua punya kesempatan untuk mendapatkan jenis pakan dari bungkil sawit ini sendiri teman-teman dan sahabat semua. Karena bungkil sawit itu biasanya ya akan mudah didapat ketika kita tinggalnya di wilayah perkebunan sawit. Jadi tidak jauh dari perkebunan sawit seperti tempat tinggal saya teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi saya tidak tahu jika memang teman-teman tinggalnya di kota, apakah tersedia di toko ternak atau tidak ya teman-teman. Tapi yang pasti di sini di Kabupaten Batubara saya sangat mudah sekali untuk mendapatkan jenis pakan dari bungkil sawit ini sendiri teman-teman dan sahabat semua. Nah, kemudian mengenai bagusnya untuk pembibitan atau pembesaran. Jadi lebih bagus ini memang untuk pembesaran. Karena apa? Karena bungkil sawit ini mampu mendongkrak pertumbuhan dan bisa menambah bobot daripada entok-entok kita. Jadi ketika masa pertumbuhan itu sudah bisa kita lewati, maka kita akan sambung dari pakan pabrikan menuju atau ke bungkil sawit ya, supaya nanti bobot yang sudah didapat daripada entok-entok kita yang kita besarkan tidak merosot dan tidak anjlok ya teman-teman, atau tidak menurun. Nah, kemudian bagaimana cara penyajiannya? Bagaimana cara kasih makan sama entok-entok kita? Begini prosesnya. Kita lihat, kita belum proses saja entok sudah mau makannya teman-teman. Ini belum kita proses ya, karena kita akan tuangkan ke baskom itu nanti, kemudian kita akan kasih air sampai benar-benar bungkil sawit ini akan melar atau ngembang ya teman-teman. Kita akan kasih air terlebih dahulu. Jadi kita akan tuang ya ke baskom seperti ini. Kita akan kasih air. Tujuannya supaya nanti bungkil ini bisa ngembang ya teman-teman, karena ini bisa ngembang loh ya teman-teman, bisa ngembang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita kasih air seperti ini, kita nunggu sampai ngembang. Dan bungkil sawit ini teman-teman dan sahabat semua, untuk kali pertama teman-teman melatih entok-entok kita untuk mengkonsumsi bungkil ini, sebaiknya kita campur dengan sentrat terlebih dahulu untuk pancingan, karena tidak semua entok ini langsung mau makan bungkil sawit ya teman-teman. Jadi untuk merangsangnya kita harus menggunakan perangsang ya, diantaranya adalah dengan menggunakan sentrat ataupun bisa tepung ikan ya teman-teman. Dan bungkil sawit ini juga bisa kita campur dengan dedak padi ya, supaya nanti bisa berkolaborasi dengan baik ya.
Nah, kemudian kita akan kasih air lagi supaya lebih ngembang lagi. Baik teman-teman, sepertinya bungkil sawit ini sudah ngembang. Kita akan segera kasih makan entok-entok kita dengan bungkil sawit ya teman-teman. Nah teman-teman dan teman-teman, kita saksikan bersama bagaimana reaksi entok-entok kita ketika mengkonsumsi atau memakan jenis pakan bungkil sawit ini teman-teman dan sobat semua. Nah kita lihat teman-teman ya, asik bukan teman-teman dan sobat semua ya, mereka sangat lahap menyantap bungkil sawit ini ya. Padahal tidak dicampur dengan sentra, tidak saya campur dengan dedak, jadi murni tulen ya teman-teman. Nah kemudian kita akan kasih makan juga yang sebelah sini ya teman-teman. Nah yang sebelah sini kita akan kasih makan bungkil sawit juga. Nah ini entok-entok ini bener-bener baru kali ini akan saya kasih makan bungkil sawit. Karena entok-entok ini baru saja saya lepas dari pakan pabrikan. Umurnya sudah 63 hari ini teman-teman. Kita lihat reaksinya teman-teman dan teman semua. Kalau memang tidak lahap ya mohon dimaklumi, karena memang ini sama sekali tidak saya campur dengan apapun. Dan biasanya entok-entok yang baru mengenal bungkil sawit, maka mereka akan seperti ini reaksinya. Maka dari itu kita perlu perangsang terlebih dahulu ketika untuk pertama kalinya kita kenalkan bungkil sawit untuk pakan mereka ya. Nah perangsangnya itu bisa menggunakan pelet ataupun tepung ikan. Nah nanti kalau sudah terbiasa maka reaksinya pasti akan seperti yang sebelah ini teman-teman, berebut mereka. Baiklah teman-teman dan sobat semua, akhirnya saya harus undur diri dari video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi video ini adalah video yang bermanfaat. Akhirnya saya Rizky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.